Salam sehat buat Indonesia. Kami semangat. Anda di sana juga harus semangat menonton program Go Healthy. Kami dedikasikan program ini untuk seluruh masyarakat Indonesia yang mau terus tampil sehat, mau bugar dan mau bersemangat. Dan kembali hari ini kita akan belajar dari kisah perjalanan kehidupan dengan segala pergumulan kesehatannya seorang narasumber kami yang berbeda yang hari ini tergabung lewat daring dari Sumatera Utara. Tepatnya ada di Kota Medan. Bersama juga dengan dua orang praktisi kesehatan di sini. Sebelum saya perkenalkan mereka semua, mari kita cek video profil dari narasumber kami hari ini. Berlin Mungkur. Ia merasa sangat bersyukur bisa mengetahui kondisi kesehatannya sebelum terjadi komplikasi. Beberapa bulan lalu ia tiba-tiba merasakan kakinya mudah sakit. Bahkan pernah suatu malam, kaki kirinya tidak bisa digerakkan. Ia pun langsung menduga dirinya terserang stroke. Dan tanpa pikir panjang, Berlin langsung pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Beruntung, ia dikatakan tidak mengalami stroke. Tetapi kadar kolesterol dan gula darahnya sangat tinggi. Tak mau kondisinya semakin parah, Berlin langsung melakukan upaya yang tepat. Ia memperbaiki pola hidup dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kini kondisi kesehatannya sudah jauh membaik. Bahkan, kadar kolesterol dan gula darahnya yang dulu tinggi sudah kembali normal. Wow, Pak Berlin dari Sumatera Utara. Terima kasih Pak sudah bersedia bergabung dengan kami di Go Healthy untuk menceritakan seputar pengalaman Bapak setelah menggunakan teknologi laser. Apa kabar Pak Berlin? Baik, sehat Mas. Ada Bang Paidon Lumbantoruan dan juga Mbak Pretisia Suwarli. Horas semuanya. Horas. Ya. Tadi Bapak bilang kan bahwa awalnya ada keluhan sakit ya di bagian kaki ya. Terasa kaku. Kemudian akhirnya memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Sebelum kejadian ini, apakah Bapak rutin memeriksakan diri ke dokter? Nggak begitu rutin lah. Cuma kadang kalau pas lagi ada sakit, pergi ke klinik, sekalian cek begitu. Tadi loh yang disebutkan trigliserida di atas 763 Bang Paidon, Mbak Preti. Iya. Kolesterolnya di angka 244, HDL-nya 29, LDL 63. Gula sampai 320. Coba Pak Berlin, sekali lagi tolong ceritakan kepada seluruh pemirsa kami. Pada awalnya saya kan tidur. Gitu jam 1 saya terbangun, ya badan ini nggak bisa digerakkan semua. Waktu badan nggak bisa digerakkan, dipikirnya kenapa Pak? Saya itu stroke begitu. Tapi setelah diperiksa ke dokter, hasilnya bukan stroke ya Pak Berlin? Iya, bisa dibilang kalau kaget itu sih kaget. Karena sebelumnya juga kalau kadar gula saya dicek di angka normal. Kan kolesterolnya juga ya nggak begitu mengkhawatirkan. Namanya makanan saya nggak ada pantangan begitu. Memang udah berapa kali diingatkan, makan dijaga, pola makan dijaga begitu. Tapi Bapak kelihatan seger-seger aja nih. Hari ini jelas sekali terlihat nih di layar besar maupun di monitor saya. Ya tampak bercahaya begitu. Kemudian juga rileks gitu kelihatannya nih. Kami dengar informasinya Bapak memang sudah menggunakan teknologi laser. Betul ya Pak? Betul Mas. Perubahan-perubahan di tubuh Bapak setelah menggunakan teknologi laser. Yang pertama dulu gini, biasanya kan orang jam 10 pagi-pagi kan seger. Seger, iya. Nah, beraktivitas apa gitu. Kalau saya di situ udah ngantuk. Jadi setelah itu, saya pakai laser, rasa ngantuk untuk itu nggak pernah lagi. Sekarang ini nggak pernah lagi ngantuk jam pagi itu nggak pernah ngantuk. Terus badan saya ini sering kebas, kaki, tangan itu kalau bersilang kurang 5 menit dia udah kebas. Udah kesemutan, udah berdiri pun udah kesusahan. Tapi puji Tuhan kalau sekarang ya bisa dibilang udah jarang lah. Oh, sejak pakai laser? Iya Mas ya. Wah. Waktu Bapak cek kesehatan, hasil pemeriksaannya gimana Pak dibandingkan dengan yang sebelumnya? Untuk ke laboratorium memang saya belum ke sana. Tapi untuk pemeriksaan manual seperti itu, memang saya udah beli alatnya itu yang pakai stick itu. Saya periksa, ya puji Tuhan di angka kolesterol saya udah 100 di bawah 200. Jadi begini, Pak Berlin ini
ada trigliserid tinggi ya pemirsa ya, 763, ini tinggi banget. Tinggi banget. Kolesterolnya 244, HDL atau kolesterol baiknya rendah 29. Nah, LDL-nya ini 163. Jadi kolesterol jahatnya ini tinggi sekali. Lalu gula darahnya juga tinggi 320. Tekanan darahnya 140/90. Ini paket lengkap. Waduh. Pernah mengalami kaki kiri tiba-tiba merasa tidak bisa digerakkan. Nah, ini menjadi kata kunci yang utama nih. Mungkin memang dikiranya, oh ya ini memang stroke. Pada saat melakukan pemeriksaan ke dokter, kakinya bisa digerakkan lagi. Nah, jadi dianggapnya bukan stroke. Padahal kejadian tersebut bisa juga merupakan sebuah kejadian yang kita sebut dengan TIA atau Transient Ischemic Attack. Bahasa awam itu adalah mini stroke. Kita sama-sama lihat ya, apa sih yang terjadi pada orang yang mengalami Transient Ischemic Attack dan stroke. Sumbatannya ini, kalau misalnya pada Transient Ischemic Attack, sumbatannya masih bisa terlepas, ya. Dan yang kalau misalkan pada kejadian stroke ini benar-benar nyumbat secara total. Oh, iya. Orang yang mengalami transient ischemic attack ini sangat rentan untuk terjadi stroke berulang. Beruntungnya adalah Pak Berlin segera memeriksakan diri ke dokter. Itu yang pertama, dan langsung mengambil tindakan untuk mengendalikan trigliseridnya, mengendalikan tekanan darahnya, mengendalikan kolesterol dan gula darahnya dengan menggunakan teknologi laser. Makanya kejadian yang seperti ini yang tidak diharapkan tidak terjadi. Oke, jadi pemirsa, dari data yang kita sudah baca, trigliserida tinggi itu dan kolesterol tinggi dan gula darah tinggi itu satu paket. Sebetulnya menurut saya salah satu kata kuncinya adalah kebiasaan minum atau makan yang manis dalam jumlah yang banyak dan frekuensinya tinggi. Ya, trigliserida itu tanda bukan karena makan berlemak loh. Trigliserida tinggi itu karena banyak makan yang bergula justru. Jadi terjadi penggumpalan darah, pengentalan darah, trigliseridnya naik gitu. Itu masalah mekanik sebetulnya. Nah, tapi saya kira memang Tuhan masih kasih kesempatan Anda hidup lebih panjang, Anda ambil keputusan cepat dan dokter menolong cepat, ya. Dan setelah itu Anda juga mau bertindak mengikuti saran yang ada di acara ini. Gitu. Anda menggunakan teknologi laser. Pemirsa, tetap bersama kami di Go Healthy. Kami berempat segera kembali. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, jangan berpikir kalau seseorang terlihat bugar dari luar gitu, lalu kita menduga pasti gitu, dia pasti sehat nih hidupnya gitu. Dan ternyata begitu kita dengar cerita dia bisa jadi mengejutkan. Seperti yang diceritakan Pak Berlin barusan, dia nggak ada masalah, dia pikir gaya hidup juga nggak berubah, makan bebas, nggak ada pantangan, nggak pernah olahraga, jarang ceritakan kepada dokter juga apa keluhannya, tiba-tiba kakinya merasa kaku. Ini sebenarnya mini stroke ya Mbak Preti disebutnya. Ngeri Kita kali. sebutnya transient ischemic attack atau mini stroke. Hal itu sempat membuat Pak Berlin cukup ketakutan loh pemirsa. Makanya Pak Berlin pakai teknologi laser. Dan sekarang gula darahnya sudah di angka 125 kalau saya nggak keliru. Betul Pak Berlin? Betul Mas. Betul. Nah, apalagi yang Pak Berlin rasakan? Bulan 1 kemarin itu mata saya penglihatan saya ini agak kabur. Setelah itu saya ke dokter mata, saya divonis harus pakai kacamata. Setelah saya pakai laser, ya penglihatan saya sepertinya udah normal seperti awal gitu. Makanya kacamata udah nggak saya pakai lagi. Penglihatannya menjadi normal kembali, padahal sebelumnya sempat kabur. Kemudian Pak, tidurnya gimana Pak? Biasanya Pak, yang pakai teknologi laser itu mengalami kualitas tidur yang meningkat. Bapak sendiri gimana? Memang tidurnya pun gimana dibilang, jarang bangun malam. Sebelumnya sering malam bangun, ini kalau sekarang ini enggak. Enggak kebangun-bangun ya Pak? Jadi pulas tuh ya? Pulas, kemudian bangun tidur, Bapak merasa bugar, dan tadi kan sebelumnya Bapak cerita, sebelum pakai teknologi laser itu kira-kira jam 10 pagi Bapak udah mulai ngerasa ngantukan Pak. Sekarang gimana setelah pakai laser? Sekarang ini nggak ngantuk lagi. Seger ya? Bugar ya? Iya, bugar. Mantap. Bang Paidon, Mbak Preti, ini ada sebuah pertanyaan dari masyarakat kita. Dan pertanyaan ini datang dari Bumi Serambi Mekah, Aceh, seorang bapak. Tolong juga dijawab, sekaligus komentarin apa sih yang sebenarnya terjadi pada diri Pak Berlin sejak menggunakan teknologi laser. Dan berikut pertanyaan dari masyarakat Indonesia. Nanlun Edi Saputraha, umur 27 tahun, asalun Abdia Mangging.
Nah keluhan dari mertua lun ya umur 60 tahun masalah darah mameh atau bisa diken dalam medis diabetes. Awal pun penyakitnya kenong padi bak gaking. Karena trip ditangani, AKJ dicok tindakan di balah rumah sakit Zainal Abidin untuk diamputasi. Yang ingin lun tanyong bahwa pencegahan supaya luka yang diamputasinya bisa pulih secara total. Terima kasih. Pertanyaannya sebetulnya sederhana. Bagaimana supaya lukanya sembuh total? Kan itu karena gula darahnya tinggi kan. Jadi supaya Anda tidak punya diabetes atau gula darah tinggi, kalau misalnya sembuh total berarti gula darahnya normal. Nah untuk Anda yang diabetes, dengar kata kuncinya nih. Kalau pengen sembuh, kata kunci pertama adalah gulanya jangan dinaikin terlalu tinggi. 2, turunin, kan begitu. Anda yang menderita diabetes sudah stop nasi putih, saya saran. Nasi merah. Gula pasir atau minuman manis atau kuah yang bergula atau sambal bergula itu dihindari. Ya, jadi cegah kenaikan gula darah, kemudian perlambat kenaikan gula darah dengan mengkonsumsi misalnya buah-buahan kayak apel, timun, bangkuang sebelum makan. Jadi udah makan nasi merah, Anda makan buah-buahan sebelum makan. Nah kemudian yang kedua adalah turunin. Nah kata kunci untuk turunin adalah nanti dengan olahraga. Cuman 2 itu. Nanti obat membantu proses itu semua. Nah memang ada keterbatasan ketika orang harus mengatur makan dan harus olahraga. Disinilah peran upaya tambahan menggunakan teknologi laser yang tadi kita bahas. Apa yang dilakukan teknologi laser adalah dia dengan 3 sinar, yang sekarang yang baru itu ada 3 sinar ya. Sinar laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Selain dia membantu merangsang oksida nitrit membuka pembuluh darah dan tekanan darah turun, yang kedua adalah dia membantu mengurai penggumpalan darah sehingga darah yang mengangkat gula, yang menghantar gula itu bisa menjalankan fungsinya, nggak menggumpal, dia terurai. Ketika dia terurai, darah bisa mengantar gula, gula bisa dipakai. Ketika nanti Anda menjalankan pola hidup sehat, dikombinasi dengan teknologi laser yang dipakai 2 kali sehari, itu bisa membantu kadar gula Anda terkontrol. Dan saya saran ya, apalagi yang di satu rumah itu sudah ada diabetes, itu berarti kemungkinan besar polanya sama. Pola makannya sama. Jadi teknologi laser ini jadikan untuk kebutuhan keluarga. Dan teknologi laser ini ada yang bisa disinarkan secara langsung. Jadi kalau misalnya ada luka nih di kaki, disinarkan secara langsung, nantinya laser ini akan meningkatkan aliran darah terutama di area luka tersebut. Sehingga pembuluh darah menjadi lebih terbuka, regenerasi jaringannya menjadi lebih terbantu. Jadi proses penyembuhan luka ini kita percepat. Ya. Nah, selain itu teknologi laser yang digunakan oleh Pak Berlin ya bisa digunakan oleh mertuanya Pak Edi maupun Pak Edi, karena kita tahu Pak Edi berarti punya ibarat kata walaupun memang mertua tapi kan biasanya pola makannya gak jauh beda. Lingkungannya sama. Deket lagi. Lingkungannya sama. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati seperti tadi kata Bang Paidon. Dengan menggunakan teknologi laser, pembuluh darah bisa terbuka lebar, tekanan darah bisa terkendali. Gumpalan-gumpalan darah ini bisa diurai, bisa mencegah berbagai macam komplikasi. Lalu bisa membantu mengendalikan kolesterol dan gula darah yang sudah numpuk di dalam pembuluh darah, diubah menjadi energi sehingga energinya meningkat. Itu mengapa Pak Berlin tadi merasakan bahwa setelah menggunakan teknologi laser gak ada lagi ngantuk-ngantuk di jam 10 pagi. Karena gula darahnya dibakar dengan baik untuk dijadikan energi, orangnya lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Di saat yang bersamaan kadar gula darahnya terkendali, kolesterolnya terkendali, trigliseridnya pun terkendali. Nah selain Pak Berlin pemirsa, dengan kisah inspiratifnya, dia bangkit dari keterpurukannya demi dirinya dan keluarganya. Ada juga masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser dan ingin berbagi cerita dengan Anda. Kami putarkan videonya. Saya sebagai kepala rumah tangga kena stroke yang mengakibatkan saya nggak bisa apa-apa. Penyebabnya karena darah tingginya nyampe 200. Tidur gampang, tensi darah 135/91, berjalan juga ringanan, dan tangan bisa naik ke atas. Wow, salut dengan setiap orang yang mengambil tindakan nyata demi menyelamatkan kesehatan mereka. Ya, semua orang harus berubah ke arah yang lebih baik. Melalui kisah Pak Berlin, ini membuktikan bahwa dokter laser sebagai sebuah alat kesehatan maka benar-benar bermanfaat dan berkualitas bagi kesehatan serta bergaransi
dan juga terdaftar secara resmi di pemerintah Republik Indonesia. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser, tersedia juga layanan konsultasi gratis bersama para dokter kami. Dokter laser praktis dan bisa digunakan kapan saja, di mana saja, bahkan ketika Anda sedang beraktivitas. Gunakan dokter laser di garis pergelangan tangan kiri Anda. Sinar lasernya nanti akan menyinari darah dan pembuluh darah serta titik akupuntur. Manfaat yang bisa didapatkan adalah aliran darah menjadi lebih lancar sehingga mencegah terjadinya sumbatan di pembuluh darah. Segera ambil ponsel Anda, catat nomor di bawah ini. Segera hubungi kami untuk memesan dokter laser dari Gogo Mall. Baiklah pemirsa, kami akan segera kembali. Kita akan lanjutkan perbincangan seru ini bersama Pak Berlin dan para praktisi kesehatan kami. Tapi sekarang saya ajak Anda untuk menyimak informasi tentang teknologi laser lebih lengkap. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Bagi pemirsa di rumah yang mengalami kelemahan sisi tubuh karena terjadinya serangan stroke, hati-hati bisa terjadi kekakuan pada sendi Anda, terutama pada sisi yang mengalami kelemahan. Berikut tips dari saya untuk mencegah terjadinya kekakuan sendi, terutama pada tungkai kaki. Lakukan gerakan ini, misalkan saya ambil contoh, sisi tubuh sebelah kanan yang mengalami kelemahan, maka kita akan melakukan latihan seperti ini. Angkat kaki kanan Anda dengan menggunakan tangan kiri yang masih kuat dan lakukan gerakan naik turun. 1, 2, 3, 4. Dan lakukan sebanyak 10 hitungan. Dan kombinasikan dengan gerakan keluar dan ke dalam seperti ini. 1, 2, 3, 4. Lakukan sebanyak 10 hitungan juga. Kombinasikan gerakan-gerakan ini dengan menggunakan teknologi laser untuk mempercepat proses pemulihan pasca stroke Anda. Dan tunggu tips dari saya selanjutnya. Kabar baik, gembira buat kita semua. Narasumber kami dari Medan, Sumatera Utara, Pak Berlin Mungkur. Sekarang ini di usia 44 tahun, khususnya setelah menggunakan teknologi laser, akhirnya kembali ke tracknya, kembali ke jalurnya. Untuk apa? Untuk produktif. Apa doa dan harapan Pak Berlin di usia sekarang untuk lebih produktif di dalam bekerja dan melayani keluarga? Saya sehat selalu. Amin. Kalau bisa, penyakit yang saya derita selama beberapa bulan kemarin itu ya nggak kambuh lagi. Supaya aktivitas kan bisa berjalan seperti biasanya. Terima kasih untuk doa dan harapannya. Teknologi laser yang ada pada diri Anda itu sebetulnya ada satu tambahan, yaitu namanya intranasal, Pak. Nanti Bapak pakai ya, apalagi tadi Bapak kami duga mengalami stroke ringan atau transient ischemic attack. Intranasal itu adalah kabel ekstensi ya untuk dimasukkan ke dalam hidung. Ketika dipakai nanti dia lebih mudah membantu membuka pembuluh darah di sekitar wajah sini, baik di luar tengkorak maupun di dalam tengkorak. Jadi lebih cepat nyampainya. Dan ini penting bukan hanya buat Pak Berlin, tapi Anda yang punya masalah dengan darah tinggi. Ya. Darah tinggi itu sangat rentan dengan stroke. Kalau Anda pakai teknologi laser ini intranasal, bisa lebih optimal lagi dalam membantu ntar kualitas tidur ya. Jadi di sini nih ada kelenjar namanya pineal yang menghasilkan satu hormon namanya melatonin yang membantu orang tidur. Ketika mengalami masalah penyumbatan pembuluh darah dan atau pengentalan darah yang tandanya adalah trigliserida tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, maka produksi si melatoninnya berkurang. Nah, dengan bantuan teknologi laser nanti produksinya lebih optimal. Nah, kalau dipakai di intranasal itu lebih cepat nyampainya ke sini. Ya. Jadi dipakai ya Pak Berlin intranasalnya, dan pemirsa sih saya kira ada waktunya kita pakai teknologi laser ini apa?
untuk pencegahan. Untuk pemirsa di rumah, mungkin ada yang punya tensi tinggi, atau kolesterol tinggi, atau trigliserid tinggi, atau gula darahnya tinggi, atau memang punya semuanya nih seperti Pak Berlin. Kendalikan. Salah satu upaya yang bisa Anda lakukan adalah contoh Pak Berlin dengan menggunakan teknologi laser untuk mengendalikan yang tinggi-tinggi, memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah agar terhindar dari komplikasi. Tapi buat pemirsa di rumah nih yang belum punya tensi tinggi, mungkin masih muda ya, belum ada kolesterol tinggi, belum ada diabetes, belum ada trigliserid tinggi, jaga, terapkan 4 pilar pola hidup sehat sedini mungkin. Tujuannya adalah untuk tetap sehat karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita maksimalkan upaya yang sudah ada dengan menggunakan teknologi laser. Jadi jadikan teknologi laser sebagai bagian dari gaya hidup kita. Betul. Gunakan teknologi laser juga demikian. 2 kali sehari, mau sebelum sakit, mau masih sehat, kita jaga kesehatan kita sedini mungkin agar kita tetap sehat sampai usia lanjut. Setuju Mbak Preti. Sebelum kami pamit pemirsa, kami ingin ingatkan bahwa ini adalah cerita dari Pak Berlin. Riwayatnya seperti ini. Beliau tuh dulu. Pak Berlin mungkur, kadar kolesterolnya tinggi. Sampai 244 pemirsa. Kadar gulanya pernah sampai 320, itu sebelum menggunakan teknologi laser. Setelah beliau tahu ada teknologi laser, beliau nggak antipati terhadap kemajuan teknologi, malah menerima teknologi itu, memakainya. Kadar kolesterolnya per hari ini juga turun di 163, gula darahnya 125, artinya diabetesnya terkendali. Dan yang membuat orang menjadi sulit tampil bugar sebenarnya adalah kualitas tidur. Tapi Pak Berlin mengalami kualitas tidur yang meningkat. Pak, terima kasih sekali lagi sudah jadi inspirasi buat kami semua Pak Berlin. Salam untuk keluarga di Medan dan seluruh Sumatera Utara. Dan kasih tahu mereka untuk pakai teknologi laser seperti Bapak. Bang Paidon, terima kasih. Mbak Preti, terima kasih Sama-sama. juga. Pemirsa, mari kita cegah diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi dengan menggunakan dokter laser dari Gogomol. Nah, Pak Berlin yang pernah memiliki keluhan penyakit, kualitas kesehatannya sekarang sudah meningkat berkat teknologi laser. Ini berarti manfaatnya juga akan lebih terasa bagi Anda yang tidak memiliki keluhan penyakit apapun. Oleh sebab itu, gunakan dokter laser maupun AccuLaser dari Gogomol sebagai upaya pencegahan sekaligus pemulihan kesehatan tubuh. Pemirsa, setiap pemesanan dokter laser ini dilengkapi dengan intranasal therapy kit yang digunakan di area hidung untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala sehingga dapat mencegah terjadinya stroke. Cukup gunakan dokter laser 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sesuaikan saja dengan aktivitas Anda dan Anda langsung dapat merasakan manfaatnya yang optimal bagi kesehatan tubuh. Ayo, nunggu apa lagi? Segera hubungi kami. Ada nomor di bawah ini untuk dikontak. Anda bisa memesan teknologi laser karena tersedia dokter laser dan AccuLaser Ultimate dari Gogomol yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Pemirsa, sampai di sini dulu sementara perjumpaan kita. Kita pasti akan ketemu lagi. Terima kasih sudah nonton Go Healthy. Terima kasih Pak Berlin yang ada di sana dan para praktisi kesehatan hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, mari kembali kita simak informasi lebih lengkap tentang teknologi laser dari Gogomol berikut ini. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomol.